dibuatlah showroom EB Batik ini adalah salah satu showroom batik pertama di Cirebon sebetulnya. Jadi memang awalnya itu jujur ya, saya itu untuk meneruskan itu agak nggak mau sebetulnya. Tetapi karena saya berfokus sama usaha yang lain. Di bumi Nusantara yang elok ini, terhampar kekayaan budaya yang tiada tara. Salah satu pusaka yang mewarnai identitas bangsa adalah batik. Lebih dari sekedar kain, batik adalah manifestasi jiwa, warisan leluhur, dan cerminan estetika yang tak lekang oleh waktu. Di antara keragaman batik Nusantara, Kota Cirebon menorehkan namanya dengan tinta emas. Batik Cirebon dengan motifnya yang kaya makna dan coraknya yang memukau telah menjadi ikon budaya yang mendunia. Ya, kalau batik sendiri merupakan warisan Nusantara ya Mbak ya. Hampir di seluruh Nusantara ini motif batik ada. Jadi mungkin dari dahulu itu perkembangan dari berbagai daerah yang mendatangi khususnya Cirebon. Cirebon artinya campuran, caruban. Jadi mungkin dari para pendatang yang boleh katakan di sini kan Cirebon itu perbatuan dari 3 kultur budaya ya, baik budaya Hindu, budaya Buddha, budaya Islam menjadi satu. Adapun yang menjadi pengusung kultur budaya itu ya budaya dari India, budaya dari Cina, dan budaya dari negeri Mesir. Seiring perkembangan zaman, batik Cirebon membutuhkan ruang untuk menyapa dunia. Disinilah EB Batik Tradisional hadir, menjadi showroom pertama di kota Cirebon yang membuka gerbang bagi batik untuk menjelajah ke seluruh penjuru. EB Batik Tradisional bukan sekedar toko, melainkan gerbang sejarah. Di balik etalase yang tertata rapi, terukir kisah dedikasi dan perjuangan dalam melestarikan batik Cirebon. Perkenalkan, saya Hisyam Sulaiman. Saya adalah generasi kedua dari EB Batik. Setelah kuliah, saya memang berusaha. Jadi saya punya beberapa usaha, salah satunya batik. Dan batik ini uniknya saya adalah generasi kedua, dan batik ini saya meneruskan dari orang tua. Batik EB ini sejarahnya adalah sebenarnya EB itu namanya orang tua, Edi Baredi. Tapi orang tua ini sudah almarhum dua-duanya. Ibu di 2018, ayah di 2022 kemarin. Nah, EB Batik sendiri sudah berdiri dari tahun 1978. Dan 1978 sampai tahun 98 lah itu namanya sebetulnya bukan EB, tapi namanya Satria Remaja. Batik Satria Remaja kita berfokusnya ke ekspor karena waktu itu batik sangat diminati di Asia Tenggara. Kemudian pasar ekspornya 80%, lokalnya 20%. Kemudian setelah tahun 2000 itu lokalnya berubah jadi 80%, ekspornya yang menurun drastis itu karena mungkin penyebabnya krisis moneter dan sebagainya. Kemudian sisi lainnya adalah teknologi pada saat setelah tahun 2000 ini berubah, jadi mulai banyak batik-batik printing yang ada di sana. Jadi akhirnya pasar lokal tuh malah lebih bagus dan akhirnya berdiri hingga saat ini.
Jadi 1978 sampai tahun 2000 ini kita nggak punya toko besar ini, hanya punya workshop dan toko kecil karena market kita ke luar negeri. Waktu itu setelah krisis moneter tahun 98 tahun 2000 itu karena ekspor drop, jadi akhirnya orang tua kami berinisiatif membuat one stop shopping batik ceritanya. Kemudian dibuatlah showroom EB Batik. Ini adalah salah satu showroom batik pertama di Cirebon sebetulnya. Dan memang dari awal berangkatnya batik EB ini hanya memproduksi batik cap dan batik tulis. Jadi tidak ada batik printing atau batik yang mungkin tergolong untuk seragaman yang murah, itu sebenarnya tidak ada. Berangkat dari situ kemudian bikin butik, akhirnya mikir namanya apa gitu, karena nama orang tua juga cukup baik di sini karena memang orang tua juga menjadi salah satu tokoh batik di sini. Jadilah nama Edi Baredi itu disingkat jadi EB Batik. Jadi memang awalnya itu jujur ya, saya itu untuk meneruskan itu agak nggak mau sebetulnya. Tetapi karena saya berfokus sama usaha yang lain. Tetapi berjalannya waktu, saya juga mempunyai mentor bisnis, saya dibilang, kamu kenapa nggak mau meneruskan gitu loh. Karena kamu tanpa batik itu kamu nggak ada yang kamu yang sekarang. Wah, saya bener juga gitu loh. Sangat menghargai seni. Jadi orang Jepang itu ketika membeli batik itu ditanya cara buatnya berapa lama. Ternyata memang juga orang tua sudah mempersiapkan ini untuk dilanjutkan oleh saya. Kenapa? Karena sudah diinfokan ke perajin. Jadi yang bekerja di sini itu kan ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang dari dia waktu kecil banget gitu loh. Jadi lebih tua dari saya umurnya. Itu mereka bilang bahwa kamu ini sudah dipersiapkan di batik gitu loh, karena kalau nanti orang tua nggak ada katanya, nanti ada Hisyam yang melanjutkan gitu loh. Jadi memang sudah well prepare ternyata gitu. Dari situ saya ada tekad, kemudian saya ada kemauan, ya udahlah gitu. Komitmen EB Batik tradisional dalam melestarikan dan mengembangkan batik Cirebon tak luput dari pengakuan. Beragam penghargaan dan kontribusi telah diraih. Menjadi bukti nyata dedikasi mereka terhadap warisan budaya bangsa. Jadi kalau dibilang kontribusi ini, kalau di dunia batik ini secara luasnya kontribusi kita sudah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita bukan hanya berjualan, tapi di sini ada nilai budaya dan nilai seni yang kita lestarikan. Kenapa dilestarikan? Dengan membuat batik saja sudah menjadi parameter untuk melestarikan batik. Kemudian menjualnya itu menjadi parameter juga untuk melestarikan batik. Karena UNESCO juga menetapkan Hari Batik Indonesia juga ada parameternya. Bagaimana si batik tersebut bisa terlestari. Karena nanti akan dilihat parameter siapa perajinnya, berapa jumlah perajinnya, siapa yang beli batiknya, kemudian sampai akhirnya umur berapa sih perajin batik itu gitu loh. Jadi memang kontribusi kita sudah alhamdulillah sudah cukup banyak. Kemudian yang kedua, kita juga menjadi penggerak ekonomi. Dari tahun 1978, perajin-perajin sini yang memang bisa membuat batik tapi tidak bisa memasarkannya, kita pasarkan sampai ke luar negeri. Dan pasar Asia Tenggara kita masuk. Kemudian kontribusi lainnya adalah kami sebagai penyedia lapangan usaha. Jadi perajin-perajin di sini juga menjadi terhidupi oleh kami. Kemudian di sekitar kami juga banyak pedagang-pedagang kecil yang hidup karena karyawan-karyawan kami juga. Kemudian secara nilai budayanya kita juga berkontribusi menciptakan banyak motif, kemudian melestarikan perajin, membina perajin, sampai akhirnya memiliki produk yang memang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi memang batik itu menjadi primadona awal-awalan. Jadi akhirnya kita mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto karena memang kita itu berkontribusi untuk ekspor, jadi mendatangkan mungkin devisa untuk negara ya. Kemudian akhirnya setiap presiden pada zamannya itu datang. Kenapa? Karena biasanya sambil kunjungan kerja sambil datang. Nah, dan alhamdulillah karena mungkin batik EB juga mempertahankan batik cap dan tulis, karena kita memang bermainnya tidak batik yang printing atau batik yang murah, kita mengedepankan karya-karya gitu. Jadi akhirnya untuk market yang memang menengah ke atas, kemudian market yang memang mengerti akan batik, akhirnya larinya ke EB. Batik Cirebon tak hanya indah,
tapi juga syarat makna. Setiap motifnya mengandung filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Di balik setiap goresan canting, terukir kisah dan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau kita membahas nilai budaya atau filosofi itu sebetulnya banyak banget. Mungkin secara luas saya akan menjelaskan, kalau orang ditanya batik Cirebon itu sejarahnya gimana, banyak versi sebetulnya. Ada yang bilang batik Cirebon itu kehadirannya karena jalur sutra. Jalur sutra itu jalur perdagangan Indonesia dengan negara lain, Cina dan lain sebagainya. Kemudian kedua ada yang bilang batik Cirebon itu karena dari Solo, Jogja. Tetapi yang jelas batik Cirebon ini adalah salah satu karya atau budaya yang dihasilkan dari hasil akulturasi budaya Tiongkok dengan Cirebon. Kenapa? Karena di Cirebon ini ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Putri Ongtin. Mungkin kalau nggak salah tahun 1500-an lah. Nah, Putri Ongtin ini akhirnya membawa, karena Putri Ongtin ini berasal dari Cina, membawa budaya-budaya, tradisi-tradisi yang dari Cina ke Indonesia. Akhirnya diciptakanlah beberapa motif batik. Salah satu batik yang terkenal adalah batik Megamendung. Kemudian batik Cirebon ini yang banyak orang nggak tahu adalah batik motif keraton. Batik motif keraton ini seperti apa? Terinspirasi dari nanti kereta Paksi Nagaliman. Kemudian ada juga di sini Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi ini salah satu gua yang cukup tua lah di Cirebon. Ada kaitannya juga dengan keraton. Nah, Gua Sunyaragi ini dibuat motif batik juga. Nah, nanti di situ ada namanya motif wadasan. Wadasan itu adalah terinspirasi dari Gua Sunyaragi. Wadas itu berarti batu. Wadasan itu kurang lebih bebatuan. Bebatuan yang dibuat, yang dibentuk sedemikian rupa seperti gapura. Itu namanya wadasan. Yang jelas batik ini tidak serta-merta diciptakan motifnya sedemikian rupa, tapi ada nilai, ada cerita yang diciptakan dari batik itu sendiri. Di balik keindahan batik Cirebon, tersembunyi proses panjang dan rumit. Dari kain putih, menjelma menjadi karya seni yang penuh makna. Setiap tahapan dari melukis dengan canting, hingga mencelupkan ke dalam lautan warna, mengandung kearifan dan ketelitian para pengrajin. Prosesnya ya, pertama itu kan dari desain kan. Dari desain, terus habis di desain itu kita isen-isen. Terus isen-isen kita pengeblokan. Kalau kita di sini biasa menyebutnya itu ditembok. Habis ditembok itu kita kasih pewarna. Cairannya itu ada warna sol biru, ada warna sol coklat. Itu semuanya ada, tapi kita di sini tuh pakai pewarnanya itu warna sol juga naptol. Karena kalau warna naptol itu ada perpaduan-perpaduannya, nggak seperti warna sol. Kalau obat sol itu, misalkan kita maunya warna biru, cukup satu aja biru. Tapi kalau misalkan pakai obat naptol itu ada racikan-racikannya. Misalkan kita mau warna merah itu bisa ada racikan 3 warna obat gitu. Habis kita kasih pewarna itu kita blok lagi, baru kita nanti pelorotan. Proses paling cepat paling 5 hari ya, 1 mingguan. Karena itu kan tergantung motifnya ya. Kalau motifnya itu full, kita bisa 1 bulan. Kalau motifnya nggak terlalu full, kita 1 minggu, 2 minggu jadi. Di balik setiap kain batik, ada kisah para pengrajin yang penuh dedikasi. Mereka adalah penjaga warisan yang dengan tekun dan cinta melahirkan karya-karya indah. Setiap tetes keringat mereka adalah bukti nyata kecintaan pada budaya dan tradisi. Pertama-tama saya bekerja dari orang tua, kira-kira 20 tahun. Membantu orang tua, sama-sama bekerja sama orang tua. Terus pindah ke sini, saya kerja di IB 15 tahun lah kira-kira.
sebagai dulunya kan namanya menggambar, tapi sekarang kan desain. Waktu 2001 saya kan berusaha berjualan batik tuh keliling dari showroom ke showroom. Pas masuk ke EB Batik, pas di situ itu dia suka EB Batik ini, batikan bikinan saya tuh, jadi dibeli. Nah gimana Bu kalau misalkan kita itu kerjasama aja, kata EB Batik. Oh ya udah nggak apa-apa, jadi di drop tahun 2001 itu batikan saya dijualnya di sini semua masuknya. Karena saya kan dari kalangan yang keterbatasan ekonomi, jadi saya kan hanya sekolah lulusan SD aja ya, sekolah dasar. Jadi dari kelas 2 SD itu saya sudah ngebelajar ngebatik. Nah kelas 3 SD itu saya udah bisa. Nah dari situ ketertarikan muncul lah. Selain senang dapat uang kan, kita juga senang dan bangga bisa meneruskan ahli leluhur kita kan. Batik ini kan suatu seni ya, warisan yang dari leluhur nenek moyang kita kan, yang harus kita pertahankan, harus kita perkembangkan ya. Jadi suatu kebanggaan juga lah bagi diri saya. Dengan warna-warna yang memikat dan motif-motif yang unik, batik adalah simbol keindahan yang abadi di tengah keramaian dunia modern. Dalam kesederhanaannya, batik mengajarkan kita untuk menghargai keunikan dan keindahan yang ada di sekitar kita. Waktu COVID itu buah si malakama. Kenapa buah si malakama? Kita mau usaha tapi dilarang, kita mau jualan tapi nggak ada yang beli. Itu adalah masa-masa yang tersulit. Tapi masa yang lebih sulit adalah saat ini, jujur. Kenapa? Karena pasca COVID ini cukup merubah pola dari market, pola dari behavior customer juga sangat berubah. Kenapa? Karena market ini yang tadinya mau spend banyak untuk kebutuhan yang pokok, di luar kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, akhirnya sekarang orang itu lebih selektif gitu loh, tidak mau terlalu boros mungkin. Kemudian kedua, behavior customer juga sekarang orang mau beli itu jarang datang ke toko, akhirnya dengan online. Akhirnya kita ikuti juga gitu, tetapi problemnya adalah muncul pedagang-pedagang baru gitu dengan online juga, ditambah dengan perilaku yang berubah itu, akhirnya orang itu disajikan dengan barang atau produk yang banyak. Jadi terkait batik sendiri, bisnis batik ini saya lagi coba kolaborasikan dengan teknologi. Kenapa? Ya memang kalau sistem bisnis kita sudah pakai sistem accounting dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait pembuatan motif kita coba libatkan AI. Kenapa? Karena perajin itu hanya bisa membuat batik secara teknik gitu. Tetapi ketika kita munculkan, ayo ide apa ya kita buat batik apa yang kekinian atau yang bisa diterima oleh tren saat ini, itu memang belum bisa gitu loh. Akhirnya kita dari EB Batik, tim manajemen juga gimana caranya ya bikin motif batik ini, motif batik itu. Jadi kita buat digitalnya dulu, kita mencari referensi dari AI, kemudian kita padu-padankan dengan motif batik tradisional, dan akhirnya kita meng-create beberapa motif-motif batik yang memang di luar pakem. Akhirnya kita buat. Jadi hal-hal tersebut bagaimana caranya kita mengkolaborasikan EB Batik ini dengan teknologi. Kemudian yang kedua, terkait minat anak muda yang memang sangat sulit menumbuhkan minat ke anak muda. Kenapa? Karena batik ini terkesan jadul lah. Jadi kalau memang saya paksakan campaign di anak-anak muda banget yang 25 tahun atau bahkan di bawahnya, itu hanya bersifat kami untuk merimain bahwa ada batik loh gitu. Lembaga atau cap lembaga itu menggunakan untuk batik cap. Batik printing adalah batik yang dibuat menggunakan mesin. Nah, di sini ada batik. Tetapi saya tidak paksakan bagaimana caranya dia membeli, karena dari segi finansial juga belum sanggup gitu. Jadi akhirnya bagaimana caranya saya meng-create itu saja gitu untuk merimain.
makin kesini itu makin susah generasi penerus batik itu. Di kalangan kita aja di sini tuh generasi penerusnya udah hampir punah. Makanya orang batik-batik itu di sini kebanyakan orang yang udah usia semua. Generasi penerusnya tuh nggak ada. Rata-rata kalau udah SMA keluar kerja di pabrik, jadi udah susah. Cari orang batik itu udah susah. Padahal sayang ya, ini kan suatu warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan. Padahal, tapi mau gimana ya? Kalau saya sih pengennya terus lah, selagi saya masih bisa, masih mampu, insya Allah masih terus. Ya kalau menurut saya sih jangan sampai purna ya, tapi mau gimana lagi kan? Kalau misalkan dipaksakan nggak mungkin juga, tapi kalau menurut saya sih tolonglah jangan sampai dipurnakan kan, sayang gitu. Apalagi sekarang ngebatik kan udah diakui di negara kan, jadi bangga juga kan, suatu kebanggaan. Nah, mudah-mudahan saya sih berharap ada generasi penerusnya. Saya sangat berharap banget. Melestarikan batik itu gampang. Menggunakan batik dan membeli batik. Memang sesimpel itu. Kenapa? Karena itu menjadi, yang saya bilang tadi, parameter, dan itu kita lihat kenapa menjadi parameter, karena akan dilihat seberapa banyak batik itu tersebar dan seberapa banyak orang menggunakan batik tersebut. Jadi dengan membelinya itu adalah salah satu cara untuk melestarikan batik.